Engkau. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti segala tantangan pergumulan kehidupan kami, Tuhan yang tidak berdiam diri, Tuhan yang menolong kami tepat pada waktunya. Kami bangga jadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Bapa berbicaralah lewat kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk diberkati lewat firman ini ya Bapa. Biarlah apa yang menjadi pikiran Tuhan itu yang ada di dalam pikiran kami. Sehingga setiap hari langkah kehidupan kami gunakan dengan sangat bijaksana untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat dong buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudara terkasih. Saya melihat dari sini wajah-wajah saudara semua adalah wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Senang saya bisa kembali hadir di sini. Makasih Pak Gem yang sudah sangat berbaik hati selalu mendukung dan mensupport setiap kita. Ya, terima kasih ya. Oke, sudah terkasih. Hari ini secara khusus saya ingin berbicara mengenai keluarga. Kenapa keluarga? Karena saya mau kasih tahu saudara bahwa saya menikah 27 tahun, kami baru merayakan hari anniversary pada tanggal 12 April kemarin. Pacarannya gak lama saudara, singkat cuma 9 tahun. Jadi yang baru pacaran 8 tahun tunggu tahun depan. Yang baru pacaran setahun sabar ya. Dan saudara mau tahu selama 27 tahun dalam perjalanan kehidupan bahtera keluarga kami apa isinya? Saya mau kasih tahu ya. Isinya kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan ya. Saudara mungkin dengarnya bilang, wede enak banget ya. Belum selesai saudara. Air mata, kehancuran, konflik, masalah besar. Bahkan sampai-sampai saudara terkasih ya. Banyak orang berpikir keluarga kami sudah hancur akibat badai yang terjadi. Tetapi saudara, hari ini saya percaya bahwa ketika kita tahu bahwa keluarga adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita tidak pernah akan mau menyerah di tengah-tengah badai, tantangan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan setiap Anda semuanya. Karena kita tahu jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang keluarga saudara ya. Judul khotbahnya adalah betapa berharganya sebuah keluarga. Kita buka dari Kejadian 7 ayatnya yang ke-1. Dan saya mengundang kita untuk baca sama-sama ayat ini ya. 3, 2, 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Kita tahu kita tahu kejadian Nuh saudara dari pelajaran waktu kita masih ada di sekolah minggu. Tuhan marah, Tuhan kecewa sekali dengan kejahatan dunia sehingga Tuhan mau menghapuskan dunia ini saudara. Dan dia menyuruh Nuh di tengah-tengah zamannya dia yang dalam tanda kutip edan saudara. Orang-orang sudah jauh dari Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan keluarga Nuh yang Tuhan bilang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan ayo seisi keluargamu. Masuk ke dalam bahtera engkau dan seisi rumahmu. Seisi semua. Tidak ada yang tertinggal saudara. Tuhan gak bilang Nuh sebagian aja. Nuh istri aja yang dibawa. Nuh anak aja yang dibawa. Mantu-mantu gak usah dibawa. Enggak saudara. Tuhan bilang semua seluruhnya ya. Kemudian kita baca ayat selanjutnya yuk. Kita baca ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Lanjut ayat ke-13, 1, 2, 3. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet anak-anaknya Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Lihat saudara, semua lengkap, paket lengkap. Ada Nuh sebagai bapak, ada istri sebagai ibu, ada 3 anak dan ada 3 mantu. Berlapan mereka masuk ke dalam bahtera ini saudara terkasih. Tuhan udah rancangin
Anggota keluarganya Nuh saat itu ada 8 orang. Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara ke tempat ini dengan saya jumlah anggota keluarganya mungkin berbeda-beda. Saya lahir di tengah-tengah keluarga, mama, papa punya anak 5. Cewek semuanya, gak ada yang cowok satupun saudara. Wah kita bahagia banget, ceria banget. Cewek berdua aja kalau ngumpul udah cerewet, apalagi berlima saudara ya. Tapi kemudian waktu saya mulai bertemu dengan sekarang menjadi suami saya, masih awal-awal berkenalan, belum pacaran. Dia tanya ke saya, Liv, kamu kakak beradik berapa? Jawabnya masih malu-malu, 5, banyak ya. Karena zaman sekarang saudara, punya anak 2 aja katanya udah kebanyakan, maunya 1 aja gitu ya. Ini 5. Terus saya tanya sama dia, kamu berapa keluarganya? Dia hitung kakak adiknya dia, totalnya 9 saudara terkasih. Tiap orang beda-beda, tiap keluarga beda-beda. Tapi hari ini kita mau belajar saudara, bahwa Tuhan menciptakan keluarga walaupun berbeda-beda. Setiap keluarga berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Ada amin saudara? Tuhan menciptakan keluarga dengan purpose, dengan tujuan. Tuhan gak iseng-iseng, keluarga di Surabaya nih karena di Surabaya banyak makanan enak, kasih deh yang ini anaknya yang banyak-banyak biar bapaknya kasih makan terus anaknya. Kalau di Jakarta kasihan udah padat penduduknya. Anaknya satu-satu aja yang di Jakarta. Enggak saudara ya. Tuhan merancangkan setiap keluarga dengan sangat berhati-hati. Tuhan merancangkan setiap keluarga dengan sangat bersungguh-sungguh. Tuhan merancangkan setiap keluarga kita, keluarga saya, keluarga saudara. Karena Tuhan punya purpose, punya tujuan bagi setiap keluarga. Sama halnya dengan kita diciptakan Tuhan. Apa sih tujuan kita? Enggak cuma bangun tidur, mandi, makan, ngabisin sehari, terus tidur lagi, besok bangun lagi. Enggak saudara. Tuhan ciptakan kita dengan satu tujuan. Tujuan kita adalah apa? Hidup. Untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin saudara? Tuhan ciptakan keluarga untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan ciptakan keluarga kita. Saudara terkasih. Enggak asal-asalan. Untuk itu kita mari belajar hari ini saudara ya. Kenapa Tuhan ciptakan sebuah keluarga? Karena saya yakin Tuhan tuh sangat sayang sama setiap keluarga. Tapi perhatikan, Tuhan gak sayang sama keluarga yang keluarganya sempurna saja. Tapi Tuhan tetap sayang kepada setiap keluarga-keluarga yang hancur sekalipun. Ada di antara saudara yang datang ke tempat ini mungkin berkata, keluarga saya gak ada bahagia-bahagianya. Papa udah pergi, lari. Kabur, ada affair, ninggalin mama. Mungkin keluarga kita gak bahagia karena mungkin mama udah meninggal dunia. Dan berbagai macam aneka pergumulan keluarga saudara. Ada yang terjadi saudara. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab pun saudara, kita tidak akan menemukan keluarga yang sempurna. Padahal tokoh-tokoh di Alkitab adalah tokoh-tokoh yang luar biasa, tapi keluarga mereka pun tidak ada yang sempurna. Sudah tahu keluarga pertama yang diciptakan Tuhan? Adam dan Hawa. Proyek percontohannya Tuhan. Baru pertama kan saudara, ini ciptain keluarga yuk. Tapi apa yang terjadi? Mereka punya 2 orang anak, Kain dan Habel saudara. Ini berdua ya akhirnya berantem istilahnya, dibunuh saudara. Yang ngebunuh siapa? Brothernya sendiri. Istilahnya keluarga ini tidak sempurna. Kalau kita belajar lagi di dalam Alkitab. Ada keluarga setelah itu mungkin setelah keluarga pertama yang Tuhan ciptakan. Kita belajar lagi tentang Abraham. Apakah Abraham punya keluarga yang sempurna? Enggak juga saudara. Abraham kita lihat terus cerita-ceritanya Esau, Yakub. Mereka saling bohong. Yakub ngebohongin Esau, Esau marah, Yakub dikejar, Yakub kabur, akhirnya pergi ke tanah Haran, saudara. Takut untuk pulang, walaupun puji Tuhan pada akhirnya mereka pulang berpelukan dan menjadi satu kembali. Kita lihat keluarganya Yusuf. Yusuf punya kakak 10, 10-10-nya benci dia, saudara. Sehingga akhirnya diatur untuk pembunuhan dan tidak jadi dibunuh, akhirnya dijual. Saudara terkasih, tidak ada keluarga yang sempurna. Sekalipun kita lihat iman-iman mereka luar biasa. Berarti sekalipun keluarga kita pun hari ini kita datang. Mungkin saudara berkata, aku juga tidak punya keluarga yang sempurna.
banyak tantangan, banyak masalah di dalam keluargaku. Tetapi percayalah, Tuhan cinta kepada keluarga kita semua. Tuhan mengasihi keluarga saudara. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Raja Daud, saudara. Raja Daud yang paling disayang Tuhan. Biji matanya Tuhan. Saudara tahu, sama mertuanya dikejar-kejar. Ya, gak cocok sama mertuanya istilahnya. Dan Raja Daud kemudian punya anak Absalom. Anaknya juga sekarang ngejar-ngejar Raja Daud, pingin ngebunuh bapaknya, saudara. Tidak ada keluarga yang sempurna sekali lagi. Tetapi kita percaya, saudara. Ketidaksempurnaan ketika kita taruh Tuhan di dalamnya. Maka Tuhan sanggup untuk memulihkan setiap keluarga-keluarga. Yuk kita belajar ya, saudara terkasih ya. Beberapa hal tentang keluarga. Yang pertama, semua anggota keluarga itu bernilai, berharga, penting dan berharga. Setiap anggota keluarga kita adalah penting dan berharga. Papa, engkau di rumah, engkau penting dan engkau berharga. Mama juga sama, engkau penting dan engkau berharga. Anak-anak, bukan berarti karena mereka kecil, mereka anak-anak, mereka jadi gak berharga. Enggak, semuanya harus penting di dalam keluarga, saudara terkasih. Ya, jangan abaikan anak-anak. Banyak kita berpikir yang paling penting di dalam keluarga itu papa. Jadi keinginan papa yang harus dipenuhin. Yang paling penting tuh mama, jadi keinginan mama yang harus dipenuhin. Enggak, saudara. Anak-anak pun mereka penting, mereka perlu didengarkan, mereka perlu diperhatikan. Jangan mendidik anak-anak kita tanpa kasih. Bapak-bapak, jangan pukulin anak kita. Sedikit dia gak dengerin kita, pukul. Sedikit dia mungkin gak dapat bagus di sekolah, pukul. Akan menimbulkan sakit hati di dalam hati mereka. Dan akibatnya sudah terkasih betapa kita lihat sekarang banyak drama kenyataan hidup. Orang-orang yang ternyata waktu mereka sudah besar, mereka nikah. Di dalam rumah tangganya banyak drama. Kenapa? Karena waktu kecil mereka itu fatherless generation. Mereka tidak dilihat penting oleh mama papanya. Mereka dicuekin, mereka dihacuhin sama mama papanya. Saudara, sekali lagi, setiap anggota keluarga adalah berharga di mata Tuhan. Suami kita berharga, ayo istri-istri, respect sama suami. Bapak-bapak, istri kita juga berharga. Coba deh, kalau kita udah bisa menilai, melihat setiap anggota keluarga itu berharga, saudara nggak akan main-main dengan anggota keluarga kita. Istri, engkau melihat kepada suamimu, oh suamiku berharga. Suamiku important, suamiku penting. Maka ibu-ibu waktu masakin untuk suaminya, masaknya pasti sungguh-sungguh, pasti serius. Bukan yang cuma asal-asal, aduh nih ikan kayaknya udah setengah hidup setengah mati, ya udah deh gak apa-apa ya kan. Apalagi lagi kesel sama suaminya ya. Banyak ibu-ibu lagi kesel sama suaminya, sengaja tambahin garam yang banyak, sengaja tambahin sambal yang banyak. Dalam hati masak sambil bilang ini biar sakit perut sekalian gitu ya. Tidak. Tapi waktu kita nganggap dia penting, suami lihat ke istri penting. Waduh anak-anak kita saudara, mereka akan berbahagia luar biasa. Itu akan menimbulkan rasa aman di dalam diri mereka. Mereka lihat mama papa baik-baik aja. Mama papa luar biasa. Sehingga waktu mereka gede saudara, waktu mereka ditanya, kamu kepengen punya suami kayak gimana? Tanya deh kepada anak-anak perempuan yang mereka mengidolakan papahnya. Mereka akan bilang, aku pengen punya suami seperti papa. Papa yang sayang sama mama. Papa yang sayang sama kita-kita. Kalau kita les tuh papa nyetirin, papa nganterin. Kalau misalnya mama perlu apa-apa, papa langsung ngebantuin mama, saudara. Kemudian tanya kepada anak laki-laki kita. Kamu kalau pengen punya istri seperti gimana? Gak jauh-jauh jawabannya, aku mau kayak mama. Mama sayang kita, mama sayang sama papa. Mama luar biasa, mama wanita bijak, mama kata-katanya lemah lembut. Aku pengen punya istri kayak begitu. Lihat itu saudara. Kenapa? Karena masing-masing anggota keluarga saling memberitahukan bahwa mereka penting, mereka berharga, mereka luar biasa. Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 18 ayat 10a, kita baca yuk. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini. Tuhan tidak pernah meremehkan anak-anak. Jangan kita sebagai orang tua meremehkan anak-anak kita. Boleh kok anak-anak didengerin sekali-sekali.
Saya paling senang tuh ngobrol sama anak-anak saya. Anak paling kecil saya ngeliat ya. Dia ini adalah anak yang cukup bijaksana. Saya suka dengerin kalau dia ngomong, dia suka kasih pendapat, saudara terkasih. Ya, dan pendapatnya itu membukakan wawasan saya. Apalagi saudara, zaman kan udah berubah. Saya udah gak muda lagi. Nah mereka-mereka masih muda, ini anak masih pada muda-muda. Mereka lagi ceritain ya, apa-apa yang sedang terjadi di dalam dunia zaman sekarang. Saya gak mengacukan, saya gak bilang, alah gak penting lah kamu ngomong apa sih, mama lebih tahu. Ya papa lebih tahu. Enggak saudara, mereka penting. Saya juga banyak belajar mengenai perkembangan zaman daripada kehidupan anak-anak saya. Waktu saya pandangin anak-anak saya punya dikasih anak 3 saudara. Saya tahu mereka pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan juga mencatat itu kok. Mazmur 127 ayat 3. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu anugerah. Wow. Saya ketemu dengan keluarga-keluarga yang datang dan berkata, Bu doain dong. Kami udah nikah sekian belas tahun tapi belum punya anak. Udah coba segala macam cara. Coba program bayi tabung udah sampai 4 kali. Gagal semuanya. Udah coba-cobalah sampai berapa kali saya lupa. Pokoknya udah dibilang udah sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali segala macam. Mereka sangat merindukan anak. Mereka berdoa tiap hari. Doa kami adalah Tuhan kami rindu punya anak. Tuhan kami rindu punya anak. Tapi saudara di satu pihak, di satu sisi yang lain. Saya ketemu keluarga yang mudah sekali untuk punya anak. Baru nikah gak lama hamil. Bayinya lahir, oe. Istrinya hamil lagi saudara. Ya kan? Terus anaknya udah, yang satu baru belajar jalan. Yang satu bayi keduanya masih oe. Istrinya udah hamil lagi. Anaknya banyak. Tetapi sayangnya saudara, mereka tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Gak menghargai setiap anak. Dicuekin kalau anaknya ngomong. Kalau anaknya ngomong mama papanya sibuk dengan handphonenya. Anaknya punya pendapat gak pernah didengerin di dalam kehidupannya. Hari ini saudara, kalau kita diberikan oleh Tuhan anak dalam kehidupan kita. Diberikan Tuhan keluarga di dalam kehidupan kita. Jangan lagi pandang remeh mereka. Mereka adalah berkat besar yang Tuhan kirim dalam hidup kita. Sekali lagi beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak penting, ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mau cerita ya, saya punya anak 3 kan. Nah ini kejadiannya waktu anak saya masih kecil-kecil. Baru 2 waktu itu anak saya. Anak kedua saya laki-laki namanya Jacob, saudara, umurnya masih sekitar 5 tahunan. Nah waktu dulu itu belum ada seperti sekarang YouTube atau Reels atau yang namanya sosmed ya belum ada. Jadi semua nontonnya di TV atau lihat majalah atau lihat koran. Nah di TV itu sering muncul artis yang terkenal zaman itu saudara. Anak saya sekarang umurnya udah 22 tahun mau 23. Ini kejadiannya berarti udah berapa belas tahun yang lalu. Artis yang terkenal tuh namanya Agnes Monica. Wow dia naksir saudara. Kalau ngeliat Agnes Monica jadi iklan atau Agnes Monica nyanyi, waduh dia terpesona. Satu kali dia ngomong sama saya gini, Mami aku kepengen sekali ketemu dengan Agnes Monica. Waduh saudara. Kenal juga enggak, Agnes terkenal, kita nggak tahu cara ketemuinnya gimana. Tapi saudara satu kali, Agnes Monica bikin acara di sebuah mall di Jakarta. Jatuhnya hari Minggu, saudara. Bagi saya, kerinduan anak saya penting juga buat saya. Saya ingin membahagiakan Jacob. Jadi waktu saya tahu udah di sana, tapi hari Minggu, waktu itu kami harus pelayanan, saya titip sama tantenya untuk nganterin dia ke sana. Tapi tantenya telat datang saudara. Waktu datang ke mallnya udah habis show-nya. Jacob pulang dengan muka sedih dan berkata gak ketemu Mami. Tante telat waktu sampai di sana udah kosong kata dia gitu. Waktu itu saudara berapa lama kemudian ada satu mall ulang tahun. Ngundang lagi Agnes Monica. Ada di koran gede-gede beritanya saya gunting. Saya bilang Jacob ada lagi Agnes Monica. Kenapa? Buat saya kerinduan Jacob penting juga. Jadi saya mau mengutamakan juga. Akhirnya saudara karena itu hari Sabtu saya bisa nganterin. Waktu saya nganterin pertama udah macet sekali semua orang pengen lihat Agnes Monica. Yang kedua saudara terkasih
penuh sekali masuk ke dalam mallnya. Udah penuh orang pengen nonton di depan panggungnya apalagi. Jadi saya harus menerobos kerumunan orang-orang. Dan saya bilang sama anak saya, Jacob yang umur 5. J, kamu terobos di antara kaki bapak-bapak, semuanya masuk. Kamu berdiri paling depan, di depan panggung. Mami gak bisa masuk, gak bisa nerobos. Mami naik ke lantai 2, Mami liatin kamu dari lantai 2. Jadi dia nonton konser, saya nontonin anak saya, saudara ya, karena takut hilang. Kemudian saudara, bener loh saudara, dia berdiri di bawah situ. Dia tersenyum sejak Agnes masuk. Nyanyi setiap lagu, anak saya memandang dengan pandangan cinta gitu loh saudara ya kan. Saking ngefansnya saudara. Kemudian disuruh tepuk tangan, dia tepuk tangan paling keras. Dia teriak paling keras saudara. Kemudian tidak satu detik pun matanya Agnes Monica memandang kepada anak saya. Tapi saudara waktu dia pulang, di mobil dia bilang apa? Mami, aku happy sekali. Aku udah lihat Kak Agnes. Udah pakai Kak lagi manggilnya saudara ya. Padahal kenal juga enggak. Ketemu Kak Agnes. Aku seneng sekali. Aku deket sekali Mami. Walaupun aku gak bisa foto kata dia. Tapi aku seneng sekali. Saudara, kalau saya tidak pernah menganggap anak-anak saya penting. Saya akan mementingkan kepentingan saya. Tetapi karena saya ngelihat setiap anak-anak yang Tuhan taruh di dalam kehidupan keluarga kita, mereka adalah penting. Dahulukan juga kepentingan mereka. Jangan egois jadi orang tua. Kasihi mereka. Taburi mereka dengan kasih. Kenapa? Karena Tuhan pun sebagai orang tua sayang sama kita. Kita anak-anaknya juga diperhatikan sama Tuhan. Di mata Tuhan kita juga berharga. Di mata Tuhan kita juga penting. Di mata Tuhan juga kita mulia. Hari ini saudara, ayo jadikanlah keluarga kita. Setiap anggotanya adalah bernilai. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, semua anggota keluarga harus dipastikan untuk berpusat pada Kristus. Jangan ajarin anak kita gini, nanti papa ajarin ya cara-caranya supaya kamu jadi konglomerat. Papa ajarin kamu ya cara-caranya supaya kamu tuh jadi orang yang super pinter. Nggak salah ngajarin gitu, saudara nggak salah. Tetapi yang sering kita lupa, kita menganggap jadi orang kaya, jadi orang pinter, itu adalah ajaran yang lebih utama daripada mengajarkan mereka untuk takut akan Tuhan. Padahal waktu kita membawa keluarga kita untuk takut akan Tuhan, kita akan melihat perlindungan, pertolongan, terobosan itu yang akan kita terima di dalam hidup keluarga kita. Ada amin saudara? Jadi ajarkan mereka untuk takut akan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya yuk, Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan 8. 1, 2, 3. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Kemudian jangan sekali-kali melupakan perintah-perintah yang saya berikan kepadamu hari ini. Ajarkanlah kepada anak-anakmu. Hendaklah kamu membicarakannya di dalam rumah dan di luar rumah. Waktu beristirahat dan waktu bekerja. Ikatkanlah pada lenganmu dan pasanglah pada dahimu. Untuk apa? Diingat-ingat. Artinya kita orang tua udah bagus membawa anak kita ke sekolah minggu di hari Minggu seperti ini. Sudah bagus bahwa mereka suruh ke kakak-kakak di sekolah minggu. Tetapi dengarkan orang tua. Tugas utama mengajarkan anak-anak untuk takut akan Tuhan. Bukan tugasnya kakak-kakak di sekolah minggu. Tetapi tugas orang tua untuk apa? Membicarakan tentang Tuhan. Berdoa bersama-sama. Baca kitab suci sama-sama. Ngajarin mereka untuk kenal Yesus. Itu tugas mama dan papa. Bahkan firman Tuhan berkata, lakukan itu baik di rumah, di jalan, di mana-mana. Perkatakan itu kepada anak-anak kita. Hati-hati loh, zaman sekarang. Zaman itu udah semakin maju kan? Kita lagi berlomba-lomba. Kalau firman Tuhan bilang ajarkan itu setiap hari. Coba setiap hari apa yang dilihat sama anak-anak kita. Mereka ada di depan sosial media. Reels. Mereka lihat yang namanya Facebook. Ya Facebook mungkin anak muda udah gak lagi. Mereka lihat yang namanya Instagram saudara. Dipenuhi ya. Dipenuhi dengan perkara-perkara dari dunia ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, ayo orang tua ajarin. Gimana mereka bisa bersyukur di tengah-tengah masalah. Gimana mereka bisa tetap mengucap syukur, gimana mereka tetap bisa berdoa. Gimana mereka bisa mengandalkan Tuhan. Gimana mereka bisa melihat contoh teladan mama, papa yang takut akan Tuhan di dalam kehidupannya. Selalu mengandalkan Tuhan, itu yang penting saudara.
Ajarkan setiap anak-anak kita, bawa setiap anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang berpusat pada Kristus. Ingat ya bapak-bapak, tugas kita adalah sebagai imam di dalam keluarga. Tugas mama ngajarin anak-anak kita supaya anak-anak kita terus berjalan dengan roh takut akan Tuhan. Joshua di dalam Alkitab ngerti sehingga dia berkata, aku dan seisi keluargaku akan menyembah Tuhan. Karena Joshua ngerti keluarganya pun harus mencari Tuhan. Keluarganya harus takut dengan Tuhan. Hari ini saudara, ajarkan anak-anak kita untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Banyak anak-anak muda sekarang kepengennya apa? Cepet-cepet kaya. Terus dapat pacar. Pacarnya nggak takut akan Tuhan. Bahkan kenal Tuhan Yesus juga enggak. Ngomong sama mama papahnya, "Pah, Ma, aku dapat jodoh nih. Kaya banget, anaknya Taipan," misalnya gitu. Terus mama papanya bilang, "Ke gereja nggak orangnya?" "Enggak, Mah." Gitu kan. Ya jangan dong kalau nggak ke gereja, kata mamanya. Papanya letuk gini, "Oh, Taipan siapa?" "Si ini, Pak, punya ini, punya ini." "Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa," katanya. "Boleh-boleh aja," katanya gitu. Papanya malah yang ngajarin anaknya untuk boleh. Nah saudara, hari ini kita belajar bahwa roh takut akan Tuhan itu jauh lebih utama daripada apapun juga ya. Bahwa segala-galanya harus berpusat kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya punya 3 orang anak, saudara. Saya selalu bilang sama Tuhan, "Tuhan, anak-anakku biarlah engkau pakai untuk memuliakan namamu." Anak-anak semuanya dikasih nama depannya mirip-mirip saudara, yaitu evangelis. Karena saya kepengen 3 anak-anak saya, dimanapun mereka berada, mereka memuliakan Tuhan. Nama anak pertama saya Evangelista. Yang kedua Evander. Yang ketiga Evangelo. Artinya setiap anak pakai mereka Tuhan ya, supaya mereka menyebarkan berita baik yaitu kabar kebenaran firman Tuhan. Singkat cerita saudara, ya mereka sekolah seperti anak-anak biasa. Anak saya yang paling kecil juga sekolah seperti anak-anak biasa ya. Tetapi di dalam kehidupannya tanpa dia sadari, ternyata ya kan dia membawa nilai kekristenan ke teman-temannya. Satu kali mereka lagi ngobrol-ngobrol saudara. Dia punya teman juga yang udah keluarganya sungguh-sungguh dalam Tuhan juga. Berdua tuh ngobrol tentang Tuhan. Itu kayaknya mereka dapat banget, Yesus baik ya, Tuhan Yesus luar biasa. Aduh kalau gak ada Tuhan Yesus. Nah teman-teman yang lain dengar. Dan teman-teman yang lain ngalamin jamahan Tuhan saudara satu kali. Mereka sampai bilang, aduh kok kita rasa berbeda ya ngomongin soal ini. Gak cuma ngomongin soal pelajaran, soal hobi, soal games. Tapi waktu ngomongin Yesus ada sesuatu yang bergejolak di hati saya gitu ya. Itu salah satu kesaksian temannya. Akhirnya saudara, anak saya bikin seperti kelompok sel dengan teman-teman sekolahnya. Pulang sekolah mereka ketemu di sebuah kafe saudara, seminggu sekali. Untuk kumpul nggak banyak, beberapa orang, tetapi di situ mereka mulai sharing tentang firman Tuhan. Ini anak-anak SMP loh saudara, masih SMP. Ya. Kemudian mereka ngobrol sharing firman Tuhan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Salah satu anak berkata, aduh sorry ya IJ, aku nggak bisa lagi terusin. Oh kenapa? Karena aku waktu bilang sama papaku bahwa pulang sekolah aku kumpul untuk ngomongin Alkitab, firman Tuhan, papaku kurang setuju. Papaku bilang pulang sekolah itu harusnya belajar. Kamu belajar aja sana, jangan ikutan kayak gitu-gitu. Wah anak saya sedih sekali ya. Dia bilang aduh mami, dan saya katakan gak apa-apa itu tantangan. Tetap doakan, satu saat kita percaya bahwa orang tuanya pun akan dibukakan. Bahwa bukan sekedar pelajaran sekolah aja. Tetapi pelajaran tentang Yesus itu jauh lebih berkuasa. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga tentang keluarga, supaya kita makin ngerti, supaya kita makin mengasihi keluarga kita. Yang pertama, setiap anggota keluarga itu berharga. Kedua, bawa mereka untuk kenal Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga. Semua anggota keluarga sudah ditetapkan untuk saling memperlengkapi dan memberkati. Saudara, bersyukur loh. Tuhan tetapkan saudara di tengah-tengah keluarga, punya mama, punya papa, di mana mereka udah ditetapkan untuk jadi berkat dalam kehidupan saudara. Saya terenyuh sekali dengan satu orang cerita. Papahnya itu harus kerja mati-matian saudara untuk ngebiayain anak-anaknya. Dan dikatakan papanya nggak pernah capek, papanya selalu nggak pernah ngeluh. Anak yang penting bisa sekolah, anak yang penting bisa makan saudara. Pulang kerja, masih kerja lagi kerjaan yang lain saudara.
Kenapa? Karena papanya sudah ditentukan untuk jadi berkat bagi kehidupan dia. Terus jadi berkat, terus jadi berkat. Nah, setiap kita ditempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga saudara-saudara pun menjadi berkat. Pasti ada aja berkatnya. Saya menikah dengan suami saya. Kemudian saudara, saya percaya suami saya Tuhan tetapkan untuk jadi berkat buat hidup saya. Saya gak pernah tahu dalam hidup saya bahwa saya akan menjadi seorang pengkhotbah seperti ini. Menjadi seorang pembicara, saudara. Dia sudah menjadi seorang pengkhotbah. Satu kali dia ngelihat saya, kemudian dia berkata begini, Liv, saya percaya kamu bisa loh jadi pengkhotbah. Saya bilang, enggak mau. Ya, saya enggak akan mau jadi pengkhotbah, pokoknya saya itu pendoa gitu ya. Saya biasanya duduk di belakang, saya berdoa. Tapi dia selalu kasih encouragement ke saya. Saya percaya bisa. Kalau kamu mikirin diri kamu pasti gak bisa. Tetapi kalau kamu lihat ini pekerjaan Tuhan, pasti kamu mau dipakai sama Tuhan. Gitu ya. Aduh gak mau. Saudara, kalau saudara pilih jadi jemaat atau jadi pendeta, kebanyakan kita pasti pilih jadi jemaat. Jadi pendeta gak gampang loh saudara. Tadi saya sharing-sharing dengan Pak Gembala ya. Kita tiap minggu harus khotbah. Kita harus mikirin khotbah apa saudara. Ya. Kalau khotbahnya kepanjangan, jemaat komplain. Jadi jemaat lebih enak lah. Kalau dengerin khotbahnya bagus, saudara senyum-senyum. Aduh aku diberkati loh, aku diberkati. Kalau dengerin khotbah lucu, aduh saudara ketawa. Aduh kita kayak lagi nonton lawak ya, seru gitu kan. Kalau khotbahnya jelek, saudara gampang tinggal merem tutup mata. Bener kan? Tidur, toto amin, udah selesai saudara ya. Itu enak jadi jemaat. Tapi jadi pendeta, gak gampang saudara. Makanya saya bilang sama suami saya, enggak saya gak mau. Saya gak mau menyaksikan wajah-wajah jemaat memandang saya. Dan mereka bosan dengar khotbah saya. Dan mereka mulai nguap. Wah gitu kan. Menjadi penanda bahwa saya sudah harus udahan. Tapi dia bilang gini, saya percaya kamu bisa. Singkat cerita saudara. Dia jadwalkan saya untuk berkhotbah. Di full timer di gereja. Yang cuma beberapa orang. Waduh saya persiapan, saya takut deg-degan saudara. Saya gak mau, saya gak bisa, dipaksa sama dia, bisa. Dan akhirnya malam sebelum khotbah, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan engkau Tuhan yang bisa bikin apa aja, pembuat mujizat. Tolong bikin hari besok tidak ada, langsung loncat ke besokannya lagi. Supaya saya gak khotbah, gitu loh saudara. Ya. Terus saudara, gak terjadi dong, besoknya tetap harus khotbah. Saya khotbah, takut sekali saudara ya, pegang mic, lihat kiri, liatin terus ke bawah, gak berani memandang wajah orang-orang. Liatin, saya dikasih tahu, pokoknya jangan lihat wajahnya ya. Jangan lihat mukanya. Lihatnya apa? Lihat aja pura-pura liatin yang lain. Jadi liatin yang lain saudara ya kan. Saudara itu yang namanya pengerja-pengerja full timer saat itu. Mereka kan masing-masing punya beban. Punya masalah, punya pergumulan kan. Waktu mereka dengerin khotbah saya. Saudara tahu apa yang terjadi setelah selesai khotbah? Masalah mereka bertambah-tambah ya saudara. Karena mereka gak ngerti saya khotbah apa. Ya, aduh nih ngomongin apa segala macam. Habis selesai khotbah saya bilang sama suami saya gak mau khotbah lagi, saya gak bisa khotbah. Ya kan? Aduh lihat tuh yang tadi udah mereka semua udah cuma senyum-senyum, pusing, bosen dengerin. Saya ngomong apa aja saya udah gak tahu lagi saya ngomong apa. Saya bilang bahasanya gak keluar di mulut. Rasanya pengen banyak ngomong tapi gak bisa ngomong. Tapi suami saya bilang apa? No, kamu bisa kok. Tadi waktu saya khotbah saya liatin wajah kamu ya. Enak melihat wajah kamu. Jadi dalam arti dia gak dengerin khotbah saya saudara ya. Karena dia juga bingung gitu ya. Tapi dia liatin wajah kamu enak kok kamu bisa. Dan saudara tanpa saya sadari akhirnya sedikit demi sedikit saya mulai berani untuk berkhotbah. Kenapa? Karena ada satu orang di tengah-tengah anggota keluarga saya yang udah jadi berkat. Yang dia kasih encouragement, kasih kata kekuatan untuk saya bisa maju. Saudara sama. Sekarang di dalam keluarga kita jadilah berkat tersebut. Jangan jadi orang tua yang bentar-bentar ngerendahin anak. Halah kamu sih gak bisa apa-apa. Halah mau gimana bisa raport aja merah. Jangan saudara. Setiap anak beda-beda. Ada anak-anak yang pinter, yang cemerlang. Ya, raportnya selalu bagus, selalu biru. Kayak anak pertama saya nilainya cemerlang. Anak kedua saya lumayan juga biru-biru. Tapi Tuhan juga kasih anak-anak di dalam kehidupan kita saudara. Seperti anak saya yang ketiga. Saya selalu bilang sejak dia lahir, aduh Tuhan makasih ya untuk anak ketiga saya, dia membawa warna dalam hidup saya. Bener raportnya berwarna terus saudara terkasih ya. Tapi saya gak pernah bilang, Iji kok gak pinter sih, Iji kok gak begini, enggak ya. Kenapa? Saya mau jadi berkat buat dia bisa jadi berkat buat saya. Saudara terkasih, hari ini keberadaan kita, pastikan
kita membawa dampak bagi keluarga kita. Keberadaan kita membawa dampak yang positif. Ada amin saudara? Jadi berkat. Syukuri mama, syukuri papa, syukuri kakak adik kita. Karena mereka pun telah ditetapkan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Tadi saya cerita di awal, 27 tahun pernikahan saya dengan suami saya. Diisi dengan kebahagiaan air mata. Karena itulah kehidupan. Ada momen-momen di mana kami menjalani hari-hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Ada momen di mana kami menjalani hari-hari yang kering kerontang saudara. Penuh masalah. Satu kali masalah besar, badai terjadi atas kehidupan kami. Sampai-sampai suami saya saudara hampir mengalami yang namanya depresi. Suruh keluar dari tempat tidur gak mau. Terus pakai selimut. Saya bilang ayo udah keluar tempat tidur gak mau. Gak mau kemana-mana. Mandi aja gak mau, sampai saya tarik-tarik, ayo mandi, gak mau. Sampai cuma duduk, bengong saudara. Seperti orang depresi, diem aja gak tahu mau ngapain, disuruh makan gak mau, ngapa-ngapain gak mau. Sampai saya bilang sama dia, ayo kita ke psikiater, ketemu dokter. Saya cari psikiater yang terbaik, saya Google, saya tanya kiri kanan. Kenapa? Karena giliran saya pengen jadi berkat buat suami saya. Saya mau jadi penolong buat dia saudara. Akhirnya kita ketemu dengan psikiater pertama, dia gak cocok, cari lagi dengan psikiater kedua saudara. Dan sampai satu titik dia pernah ngomong gini sama saya, Liv, kalau orang bunuh diri, mereka itu kemana ya? Ke surga atau neraka? Waduh saya bilang, Tuhan dia udah perlu ditolong. Tuhan dia udah perlu keluar dari depresinya dia. Saya gak tinggalkan sebagai anggota keluarga saudara, saya mau jadi berkat buat dia. Sampai puji Tuhan, akhirnya perlahan kehidupannya mulai membaik, kehidupannya mulai mengalami kesembuhan dari depresi dia. Saudara, setiap keluarga akan punya tantangannya masing-masing. Setiap keluarga akan punya masalahnya masing-masing. Tetapi percayalah, jangan pernah menyerah dengan keluarga kita. Sekalipun keluarga kita hancur, keluarga kita berantakan, kita ada di sana untuk jadi berkat bagi keluarga kita. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak kita baru ngelihat keluarga kita berharga waktu kapan? Waktu orangnya udah mati di atas, udah tidur di peti mati. Kita nangis di rumah duka. Papa, mama, ampuni aku. Berapa kali saya ke rumah duka, udah gak terhitung di dalam kehidupan saya. Ketemu orang yang peluk saya dan berkata, aduh pastor nyesel banget. Waktu masih hidup saya gak kasih waktu buat mama. Sekarang tahu-tahu mama udah meninggal. Banyak saudara yang kayak gitu. Saya mendoakan seseorang baru beberapa hari yang lalu lewat video call karena dia di luar kota. Singkat cerita meninggal dunia saudara. Usianya masih muda 30 tahunan. Suaminya kontak saya lagi dan berkata sudah dipanggil Tuhan. Saya bilang oke, biar Tuhan kasih kekuatan ya buat kamu. Saya bilang. Lalu dia balas lagi WA saya dan berkata, saya nyesel. Kami waktu hidup sering berantem, saya nyesel, saya gak tahu usia istri saya ini sependek gini, saya nyesel. Saudara, banyak kita baru mau untuk menjadi berkat kalau orangnya udah gak ada. Pada saat orangnya masih ada di tengah-tengah kehidupan kita, suami kita masih ada, istri kita masih ada, orang tua masih ada, anak-anak kita masih ada. Yang ada kita benci, kita kepahitan, kita marah, kita gak anggap. Kita gak hargai orang tersebut. Kita gak mau jadi berkat buat orang tersebut. Tetapi waktu ditinggalkan, baru kita merasa kehilangan. Saat ini, kalau sekarang Tuhan masih izinkan kita masih punya keluarga, masih punya pasangan hidup, masih punya anak-anak, masih punya orang-orang tertentu di dalam kehidupan kita, kasihi mereka saudara, sayangi mereka. Biarlah hidup kita berdampak bagi mereka semua. Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya gak tahu berapa banyak di antara sudah datang ke tempat ini sudah lagi kepahitan. Sudah lagi benci banget sama pasangan hidupmu. Sudah lagi marah sama mama. Sudah lagi marah sama papa. Ada mungkin di tempat ini yang sudah udah gak ngomong sama anak sendiri. Gak ngomong sama ipar, gak ngomong sama keluarga. Kenapa? Karena terjadi perselisihan, terjadi konflik. Hari ini jangan menyerah. Jangan menyerah kepada iblis dan berkata, oke iblis aku ikutin apa menurutmu yang baik. Iblis selalu mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis selalu mau menghancurkan keluarga-keluarga. Tapi hari ini katakan tidak. Keluargaku milik Tuhan. Keluargaku persembahkan untuk Tuhan.
Sesulit apapun yang harus aku lakukan untuk membuat keluargaku pulih, aku siap untuk lakukan. Ada amin saudara? Dan bersama Tuhan kita bisa. Masa depan kita gemilang. Ayo keluarga-keluarga yang lagi hancur, jangan menyerah. Hubungan-hubungan yang lagi buruk, jangan menyerah. Keluarga-keluarga yang lagi masuk ke dalam lembah kekelaman, jangan menyerah. Kita lihat kepada anak-anak kita, pandang masa depan mereka. Kita yakin masa depan mereka di tangan Tuhan adalah masa depan yang berkemenangan, masa depan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, saudara terkasih. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, keluarga di matamu begitu penting. Setiap anggota keluarga berharga, penting, mulia di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau Tuhan udah kasih keluarga dalam kehidupan kami, tetapi ternyata kami sering menyia-nyiakan. Kami sering menyia-nyiakan pasangan hidup kami. Kami sering menyia-nyiakan anak kami. Bahkan yang anak-anak sering menyia-nyiakan orang tuanya. Gak respect, gak hormat. Ampuni kami ya Tuhan. Mulai hari ini kami mau merubah pandangan kami tentang keluarga. Walaupun keluarga kami gak sempurna, adik kami gak sempurna, mama gak sempurna, papa bahkan mungkin masih malu-maluin kelakuannya. Tetapi mereka penting bagi kami. Mereka berharga bagi kami. Kami gak akan izinkan iblis mengobrak-abrik keluarga kami ya Tuhan. Tetapi keluarga kami ada di dalam proteksinya Tuhan. Ada di dalam perlindungannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Walaupun saat ini mungkin di tengah-tengah keluarga kami masih banyak yang belum datang kepada Tuhan. Yang masih jauh daripada Tuhan. Tapi dengan iman kami sudah terima satu pemulihan keluarga yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan bagi setiap keluarga-keluarga yang hancur. Dan pada akhirnya ya Tuhan Yesus, biarlah setiap kami ya Tuhan menjadi dampak di tengah-tengah keluarga kami. Kalau kami punya keluarga mungkin hari ini yang mama papa udah gak ngomong. Mama gak ngampunin papa karena kelakuan papa yang malu-maluin. Biarlah kami bisa jadi berkat. Kami bisa memberikan kasih kepada mama. Kami bisa mengampuni papa. Kami bisa menjadi pendoa yang luar biasa bagi keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Biarlah setiap anak-anakmu hari ini yang datang ke tempat ini Tuhan. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Biarlah keluarga kami terkait erat hanya kepada Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan kami bisa mensyukuri keberadaan keluarga kami. Karena mereka ditempatkan. Bukan asal-asalan tetapi mereka ditempatkan dengan satu purpose bagi kami. Terima kasih. Kalau kami punya keluarga mungkin yang sering perbuatannya itu menggosok kami. Sepertinya kasar kepada kami, jahat kepada kami. Kami tahu Tuhan tempatkan mereka untuk membuat kami bisa mengampuni orang tersebut. Tuhan taruh orang-orang tertentu dalam hidup kami. Mungkin keluarga kami ada yang sakit-sakitan. Tuhan taruh mereka di tengah-tengah keluarga kami. Supaya kami bisa menjagai mereka. Supaya kami bisa menabur kasih. Supaya kami bisa berdoa bagi mereka. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita angkat kedua tangan. Tuhan Yesus, di tangan anak-anakmu ada keluarga kami masing-masing. Ada keluarga yang baik-baik. Ada keluarga yang utuh. Ada keluarga yang berantakan. Ada keluarga yang lagi hancur-hancuran. Tetapi saat ini kami serahkan setiap keluarga anak-anakmu ke dalam tangan pemulihannya Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan yang sempurna. Engkau Tuhan yang ada bagi setiap keluarga. Apapun masalah, badai terberat sekalipun di dalam keluarga, Tuhan mampu untuk memulihkannya. Kami terima pemulihan. Kami terima cinta yang baru tercurah atas keluarga. Kami terima damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini bagi setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Jadikan kami berkat bagi keluarga kami. Kami mau berjuang buat keluarga kami. Kami gak akan menyerah untuk keluarga kami. Kami akan terus bertanding untuk keluarga kami. Karena kami tahu keluarga kami sangat dikasihi Tuhan. Kami terima kemenangan bagi setiap keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan, amin.